Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang konsumsi dan tabungan. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Aufa Salsabila Yusyani, yang kedua, Fauzi Akmal Mustafa, dan yang ketiga, Khairunisa. Selamat menonton dan memperhatikan. Konsumsi dan tabungan. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah suatu tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu barang atau benda. Konsumsi terdapat dalam cakupan makro dan mikroekonomi. Dalam cakupan makroekonomi, yang terjadi disebut dengan konsumsi nasional, yang berfungsi menghubungkan antara laju pengeluaran dengan laju pendapatan nasional. Namun, tambahan laju pengeluaran konsumsi tidak selalu berarti tambahan pendapatan, karena tidak semua pendapatan yang ada digunakan untuk konsumsi saja, namun sebagian lagi digunakan untuk tujuan investasi. Private consumption expenditure atau pengeluaran konsumsi meliputi semua pengeluaran rumah tangga, perorangan, dan lembaga swasta, bukan perusahaan yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan. Konsumsi pada pemerintah dibedakan menjadi dua macam pengeluaran konsumsi, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dalam literatur ekonomi diberi simbol C atau consumption expenditure, dan yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah yang diberi simbol G atau government expenditure. Pada umumnya, fungsi konsumsi yang berbentuk garis lurus mempunyai persamaan, yaitu C sama dengan A tambah B, Y. Dalam makroekonomi A berarti besarnya konsumsi pada pendapatan nasional sebesar 0, sedangkan B berarti besarnya marginal propensity to consumption atau MPC. MPC adalah angka perbandingan antara besarnya konsumsi dengan besarnya perubahan pendapatan nasional yang menyebabkan adanya perubahan konsumsi. Dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut. MPC sama dengan delta C per delta Y. Delta C yaitu pertambahan konsumsi atau C2 dikurang C1. Delta Y yaitu pertambahan pendapatan di disposable atau Y2 dikurangi Y1. Besarnya nilai MPC tergantung pada tingkat pendapatan. MPC mempunyai tanda positif. Hal itu berarti bertambahnya jumlah pendapatan akan mengakibatkan bertambahnya jumlah konsumsi. Angka MPC yang lebih kecil daripada 1 menunjukkan bahwa tambahan pendapatan yang diterima seseorang tidak seluruhnya dipergunakan untuk konsumsi. Namun, sebagian dari pendapatan yang mereka peroleh akan disisihkan sebagai saving atau S. Sedangkan angka MPC yang lebih besar daripada setengah menunjukkan penggunaan tambahan pendapatan. Sebagian besar digunakan untuk menambah besarnya konsumsi. Sementara sisanya, yaitu MPC yang jumlahnya lebih kecil merupakan tambahan untuk saving. Besar kecilnya konsumsi atau yang lebih dikenal dengan C dipengaruhi oleh yang pertama, faktor internal. Isinya, besar pendapatan, komposisi rumah tangga atau jumlah dan usia, selera, dan kebiasaan. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu harga barang, lingkungan tempat tinggal, kebijakan pemerintah, budaya masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang B, tabungan. Setelah membahas konsumsi secara lebih lanjut, sekarang kita akan membahas tentang apa itu tabungan.
Nah, sekarang kita bahas pengertian tabungan. Tabungan atau saving merupakan sisa pendapatan yang telah digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran konsumsi. Atau dengan kata lain, saving adalah sebagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dalam lingkup ekonomi makro, tabungan atau saving dapat disebut sebagai bagian daripada pendapatan nasional. B. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan atau saving bila ditulis dalam bentuk persamaan fungsional sebagai berikut. S sama dengan Y min C. Apabila persamaan di atas dihubungkan dengan persamaan fungsi konsumsi, maka kita akan mendapatkan persamaan umum dari fungsi saving tersebut. Persamaan umum dari fungsi saving yaitu S sama dengan Y min C, C sama dengan A plus BY. Maka rumus sebagai berikut. Nah, dalam rumus tersebut, setiap hurufnya memiliki keterangannya masing-masing. Seperti A diartikan sebagai konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional 0, yang C tingkat konsumsi, yang B kecondongan konsumsi, dan yang Y pendapatan nasional. Faktor yang mempengaruhi tabungan ada 3. Yang pertama, besaran pendapatan yang diterima. Semakin banyak pendapatan yang diterima seseorang, maka semakin banyak pula pendapatan yang disisihkan untuk ditabung. Yang kedua, hasrat untuk menabung. Nah, hasrat seseorang untuk menabung biasanya didorong dengan keinginan individu dalam mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung karena pertimbangan keamanan di masa depan. Yang ketiga, tingkat suku bunga bank. Tingkat suku bunga bank juga mempengaruhi seseorang untuk menabung. Semakin tinggi tingkat suku bank simpanan, maka semakin banyak ketertarikan masyarakat untuk menabung. Hubungan konsumsi dan tabungan. Sebagian besar orang yang memiliki pendapatan akan menggunakan pendapatannya untuk keperluan konsumsi dan untuk ditabung. Karena pendapatan yang diterima rumah tangga sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi ditabung, maka Y sama dengan C ditambah S. Sehingga setiap pertambahan Y selain untuk menambah konsumsi juga untuk menambah tabungan. Rumus tersebut di atas dapat dikembangkan menjadi C sama dengan Y dikurang S atau S sama dengan Y dikurang C. Engel, seorang ahli ekonomi Jerman, mengatakan bahwa semakin kecil pendapatan seseorang, semakin besar bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Sebaliknya, semakin besar pendapatan seseorang akan semakin kecil bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Di kolom pertama, pendapatan 100.000, konsumsi 100.000, tabungan 0. Di kolom kedua, pendapatan 200.000, konsumsi 180.000, tabungan 120.000, MPC 0,8, MPS 0,2. Di kolom ketiga, pendapatan 300.000, konsumsi 240.000, tabungan 160.000, MPC ke 0,6, MPS 0,4. Di kolom keempat, pendapatan 400.000, konsumsi 290.000, tabungan 110.000, MPC 0,5, MPS 0,5. Di kolom kelima, pendapatan 500.000, konsumsi 320.000, tabungan 180.000, MPC 0,3, MPS 0,8. Keterangan MPC atau Marginal Propensity to Consume adalah bertambahnya konsumsi karena bertambahnya pendapatan, di mana MPC sama dengan delta C per delta Y. MPS atau Marginal Propensity to Save
adalah bertambahnya tabungan karena bertambahnya pendapatan, di mana MPS sama dengan delta S per delta Y. Hubungan antara MPC dan MPS adalah sebagai berikut. MPC ditambah MPS sama dengan 1. Jadi bila kita jumlahkan MPC dengan MPS, maka akan menghasilkan nilai 1.